Halo, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Ini adalah acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku biasa naikinnya setiap hari Sabtu. Dan buat kalian yang baru hadir, mungkin baru tahu atau baru kenal dengan channel ini dan acara ini adalah pembacaan bebas lepas santai yang tidak berlandaskan, tidak mengacu atau tidak tertuju kepada satu elemen tertentu atau zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini adalah pembacaan santai yang aku bikin hari Sabtu sambil aku minum kopi, sambil aku baca tarot, dan kadang-kadang banyak juga teman-teman, walaupun mungkin ini nggak bersangkutan atau nggak relate atau nggak resonate dengan kejadiannya, banyak yang juga nongkrong di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah biasa nongkrong di sini. Tetapi seperti biasa aku akan selalu ngingetin sama kalian bahwa readingan ini adalah readingan yang bebas ya, yang umum, yang general. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung sama kamu, bisa juga tidak. Dan kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi kamu atau kondisi kamu, ini mungkin bukanlah readingan untuk kalian. Dan kalau kamu juga nggak suka dengan cara aku bacainnya, dengan mungkin iklan yang aku taruh di dalam video ini, ya sok atuh silahkan cari pembaca tarot ataupun channel yang sesuai dengan kriteria kamu, yang sesuai mungkin dengan energi kamu, dan yang membuat kamu nyaman. Maaf, hari ini aku akan membuat kamu tidak nyaman dengan bibirku yang lagi luka ini karena uh, berapa hari yang lalu aku habis nyium lantai. Gara-garanya lagi kehilangan keseimbangan dan mau buru-buru berlari-lari. Kaki keserimpet, menghajarlah dia ke lantai. Tadinya bengkak gede gitu. Oke, mari kita lihat ya, ada apa sih ceritanya. Cuman aku tuh dari tadi waktu lagi shuffle gitu kan, sebelumnya sebelum aku mulai readingannya, sebelum aku mulai videonya, aku biasanya menshuffle untuk tune in sama energi yang ada. Aku ngerasain ada kayak satu rasa ketidaknyamanan, rasa khawatir, rasa takut, rasa rasa sesuatu rasa yang bikin kamu nggak nyaman dan kamu punya satu keraguan gitu ya, rasa yang seperti itu. Mungkin ada sesuatu di dalam kehidupan kamu, dan karena ini adalah readingan general ya, jadi bisa diterapkan dalam segala bidang, bisa dari kerjaan, bisnis, hidup pribadi, perasaan pribadi, hubungan juga luas, hubungan dengan uh, mungkin dengan orang yang dicintai, ataupun iya pastilah hubungan dengan orang yang dicintai. Maksudnya dengan keluarga, dengan teman, ataupun dengan orang yang dealing sama kamu pada saat ini ya. Dan mungkin ada hal-hal yang membuat kamu merasa punya satu yang membuat kamu itu nggak nyaman dengan keadaan kamu sekarang. Entah mungkin kamu sedang tidak bicara sama mereka, atau ada satu masalah komunikasi. Hal itu mungkin bikin kamu jadi gimana sih sebenarnya, bertanya-tanya akan perasaan mereka, bertanya-tanya akankah situasi ini bisa berjalan dengan baik, ataupun ini ada masalah di dalam pekerjaan. Mungkin buat beberapa dari kamu belum terima kabar, kamu belum punya sesuatu yang bisa kamu kerjakan, yang bisa memberikan kamu penghasilan, ataupun mungkin ini adalah pekerjaan kamu yang mungkin kamu lihat kok yang kamu ekspektasikan misalnya hasilnya bagaimana, tapi kok berjalannya lain. Tetapi aku juga merasakan buat beberapa dari kamu ketidaknyamanan itu tuh ada terhadap kamu dengan dirimu sendiri. Seperti rasanya kayak kamu melihat banyak sekali mungkin yang kamu soroti, kekurangan, kelemahan kamu, yang membuat kamu tuh jadi ya kehilangan kepercayaan diri itu gitu loh. Kepercayaan diri dan kemampuan kamu. Itu yang aku rasain tadi pas lagi tune in dengan energinya. Tapi belum, kita lihat katanya tarot ya.
Oke, lihat ada apa cerita dan message-nya untuk teman-teman di katanya tarot minggu ini. Secangkir kopi tarot. Six of Wands, sesuatu hal yang tidak terorganize, sesuatu yang tidak jelas, ketidakjelasan. Rasanya tuh kayak kamu lagi ada di tengah lautan. Ini agak-agak puitis nih. Di tengah lautan dan kamu belum melihat daratan itu. Jadi kamu masih yang kapan gue nyampenya, bisa nyampe apa enggak, bisa ke sana atau tidak, akan ketemu apa di jalan. Rasanya tuh seperti itu. Jadi ada satu ketidakjelasan, ada satu situasi yang blur gitu loh, yang kamu juga tidak dapat melihat ataupun tidak dapat ya punya satu mungkin itu ya rasa yang aku bilang tadi, punya rasa khawatir, punya rasa takut, punya rasa ragu untuk hal ini bisa tercapai ataupun terwujud sesuai dengan keinginan dan apa yang kamu inginkan. Karena mungkin belum atau tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa hasil itu, tanda-tanda adanya perbaikan, tanda-tandanya bahwa semuanya akan berfungsi dan berjalan dengan baik. Buat beberapa dari kamu, ini ada masalah dengan mengorganize, memanage. Buat beberapa dari kamu, mungkin ini memanage waktu kamu, mungkin ini adalah memanage tenaga kamu, pekerjaan kamu, jadwal kamu. Ada sesuatu yang kamu lakukan mungkin agak berantakan, ataupun kamu orang yang tipikal yang gue spontanitas, hari ini gue pengen, besok enggak, ataupun lusa gue pengen lagi. Kamu lebih mengikuti katanya mood kamu. Mungkin buat beberapa dari kamu adalah orang seni yang nggak bisa dipaksa-paksa, tetapi yang aku lihat di sini ini mengakibatkan adanya sesuatu yang jadi agak berantakan, sesuatu yang tidak terorganisasi dengan baik, sehingga ini agak membawa dampak ke mana-mana gitu. Oke. Cuman aku juga melihat di sini buat beberapa dari kamu juga seperti rasa tidak di-recognize, tidak diperhatikan mungkin perasaannya, tidak diperhatikan mungkin dirinya. Mungkin kamu ngerasa di-neglect gitu ya, diabaikan, dikesampingkan, diabaikan, tidak dipedulikan gitu. The Lover card. Iya, kalau yang aku lihat di sini ini ada satu masalah dengan komitmen. Komitmen yang tidak dijaga, komitmen yang mungkin terlukai ya di sini ya. Ada seseorang yang tidak bisa menepati janjinya, tidak bisa menghargai komitmen itu, tidak bisa menjaga. Tetapi buat beberapa dari kamu mungkin kamu juga baru saja keluar dari satu komitmen. Entah itu komitmen di dalam percintaan, komitmen di dalam pekerjaan kamu ataupun bisnis kamu. Ada satu kontrak yang terlepas. Dan mungkin ini yang membuat kamu jadi berantakan. Bisa jadi yang berantakan itu adalah emosi-emosi kamu, pikiran-pikiran kamu, yang jadi kemana-mana, yang membuat kamu juga jadi, ya itu kan biasa begitu, kalau misalnya perasaan, pikiran lagi nggak jelas, lagi berantakan, masih terpengaruh dengan si putusnya si komitmen ini, kita pasti akan kayak ada kena hantaman. Dan itu akan membuat berantakan dulu. Dan aku rasain mungkin kamu sedang ada di masa itu. Dimana ya kamu juga belum bisa berpikir dengan tenang. Kamu perlu mungkin memanage perasaan kamu. Yang mana sih yang perlu gua tata? Gitu loh. Cuman pada saat ini mungkin semuanya tuh datang silih berganti.
dari kemarahan kamu, ketidakterimaan kamu, kekesalan kamu, terus akhirnya mungkin kesedihan kamu ataupun ada penyesalan, tetapi mungkin juga kamu berusaha untuk bangkit. Cuman hal itu kembali lagi dihantam sama terpaan tadi yang awal-awal aku bilang, marah, nggak terima. Dan itu adalah stage-nya. Kalau aku melihat di sini. King of Swords dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu, ya, ini ada satu komunikasi, ada seseorang yang tidak mau berkomunikasi lagi. Dan aku melihat di sini bisa jadi orang ini adalah orang yang memang dia tidak punya pendirian. Dia belum punya pendirian yang udah stabil. Dia masih mencela-mencela, dia belum tahu maunya apa, dia nggak bisa membuat keputusan. Dan buat beberapa dari kamu, biasanya orang kalau menghadapi energi seperti ini orang yang tidak mempunyai satu keberanian untuk menghadapi masalah ataupun menghadapi orang yang dia punya masalah. Punya kecenderungan untuk lari dari masalah. Jadi kalau punya masalah, gue mendingan cabut daripada gue berantem. Nanti gue ke pojok, nanti gue jadi pihak yang salah, nanti gue dituntut macam-macam, nanti nah itu ketakutan dia. Dan mungkin dia melihat juga, orangnya mungkin gak bisa diajak ngomong juga menurut dia. Dan kayaknya kalau gue ngomong sama dia yang ada berantem mulu. Dan mungkin orang ini mengambil jalan pintas untuk mengakhiri si komitmen ini. Gitu. The Star card. Cuma kalau aku lihat di sini, bisa jadi mereka ini ya melihat bahwa apa yang mereka miliki, ini bisa kamu, bisa orang yang dealing sama kamu. Ini bisa terbolak-balik ya karena general reading. Kalau menyangkut orang lain. Ini orang mungkin akhirnya gue gak mau capek-capek untuk menguras pikiran gue ataupun membuang waktu gue ataupun bersusah-susah di dalam situasi ini. Karena dia mungkin sudah melihat hubungan ini kayaknya udah gak bisa di-fix lagi deh, udah gak bisa diperbaikin, udah gak bisa, ibaratnya gak bisa direnovasi lagi, udah terlalu hancur. Gue udah gak bisa lagi untuk mempertahankan ini. Dan dia sepertinya udah kehilangan harapan untuk melanjutkan si komitmen ini. Buat beberapa dari kamu mungkin ya orang ini udah memblok komunikasi ataupun mungkin udah gak mau komunikasi sama sekali. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ngelihat orang ini kok coward banget, pengecut banget, gak berani ngadepin gue. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau menghadapi orang yang melakukan ghosting itu ya. Yang pastinya adalah orang yang gak mau menghadapi satu masalah ya, orang yang tidak punya satu keberanian ya. Apapun itu alasannya. Kadang-kadang mungkin mereka percuma aja gue ngomong sama dia. Gue baru ngomong satu kata dia udah 1000 bahasa. Gue baru mau ngejelasin dia udah sampai ke conclusion gitu. Jadi dia mikir kayak percuma saja untuk gue menjelaskan apapun. Bahkan kalaupun gue bilang kalau gue udah gak pengen ada di hubungan ini, kalau gue misalnya, semua alasan gue akan terlihat buruk. Semua alasan gue akan terlihat sebagai ya alasan aja. Karena mereka mungkin berhadapan dengan orang yang tidak bisa menerima satu kenyataan, ataupun mereka tahu bahwa orang yang dealing dengan mereka ini punya satu pemikiran tersendiri. Mereka sudah punya satu hal yang diharapkan, satu cita-cita, satu ekspektasi, di mana orang ini tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi ekspektasi si orang yang dealing sama dia ini. Dan dia ngelihat kayaknya udah hopeless.
kayaknya udah nggak ada harapan, udah nggak ada kemungkinan, udah nggak ada kesempatan, udah tidak ada, dan udah nggak bisa memperbaiki. Jadi hubungan ataupun komitmen ini sebelum ini berakhir, ini sudah menunjukkan gejala-gejala. Kan biasa kalau kita sakit udah nunjukin gejala-gejala, meriang, ya kan, terus misalnya mulai gatel tenggorokannya, mulai pening-pening. Nah itu udah terlihat di dalam hubungan ini. Yang pastinya ya ada satu orang yang, tapi ya kalau dibilang ada satu orang, di setiap hubungan itu kan hubungan antara dua orang. Komitmen ini terjadi ya ada komitmen dengan diri sendiri, tetapi komitmen yang aku omongin ini adalah komitmen antara dua orang. Dan biasanya it takes two to tango. Walaupun kadarnya mungkin ataupun di balik dari angle-angle-nya gitu ya. Kalau lo mau ngelihat dari angle mana, mau dari angle yang kiri, ya pasti dia benar. Ya mau lihat dari angle yang kanan, pasti yang ini yang benar, yang itu salah. Mau dilihat dari angle yang mana lagi, itu tergantung dari angle-nya. Kamu ngelihat, yang pastinya kedua-duanya ngerasa dirugikan. Yang pasti kedua-duanya ngerasa ada hal yang menurut dia benar. Gitu. Four of Wands. Buat beberapa dari kamu udah memang tidak ada keharmonisan di sini ya. Hubungan yang tidak stabil, dan mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah hubungan yang memang tanpa status, tidak jelas ya buat beberapa dari kamu, karena ini keluar seperti ini, Six of Wands, ada the Lover card, ketidakharmonisan, gak ada kedamaian di situ, tidak ada kebahagiaan di situ, yang ada hanya sesuatu yang mengakibatkan yang satunya kalau nggak yang males, yang satunya marah, yang satunya sedih, yang satunya merasa dibeginikan. Jadi suasana di situ tuh kalau yang aku lihat dari kartu ini ya penuh dengan rasa-rasa yang itu. Dimana rasa-rasa yang aku sebutin tadi itu akan membuat tidak nyaman. Nggak cuman dari satu sisi tetapi dari keduanya. The Shadow card. The Shadow card or the Devil card in traditional tarot. Lepas kamu dari ya ini, lepasnya satu hubungan, lepasnya satu komitmen. Buat beberapa dari kamu lepas dari satu komitmen yang sangat toksik sekali. Orang yang kamu dealing sebelumnya, mungkin seorang yang pandai memanipulasi, orang yang selalu melakukan deceptions yang merugikan, memanfaatkan, mungkin mereka juga tidak bisa yang namanya menghormati hal-hal yang bersangkutan dengan orang lain, menghormati perasaan orang lain, ya mungkin mereka suka main sana sini, bukan cinta segitiga lagi, segi jajaran genjang apa trapesium gitu ya. Jadi udah nggak jelas, karena ya mereka ya orang mungkin yang mencintai kebebasan dibanding daripada apapun itu. Mereka lebih memilih untuk kebebasan, dan orang yang pengen untuk mempunyai sesuatu yang stabil tentu tidak akan bisa atau tidak akan kuat. Sekuat-kuatnya pasti akan lelah untuk menghadapi orang yang memang tidak mau. Orang yang tidak mau terikat, orang yang masih mau bebas, orang yang masih mau main sana main sini, orang yang masih pengen seneng-seneng gitu. Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan buat beberapa dari kamu ngelihat dikarenakan situasi yang tidak jelas ini, kamu mungkin ya itu ya kehilangan satu kepercayaan. Mungkin kamu jadi hilang
harapan, kamu jadi aduh gimana dong nanti gue, padahal gue udah misalnya berpikiran atau gue udah bercita-cita untuk menikah sama dia, membangun keluarga sama dia, beranak cucu sama dia, untuk membangun masa depan sama dia, itu kayaknya hancur berantakan. Tapi kalau kamu berhubungan dengan orang yang toksik, menurut kamu, orang yang mengabaikan kamu, orang yang tidak bisa menghargai kamu, tidak bisa menghargai hubungan kamu, apakah kamu yakin baik ini dipertahankan walaupun sampai pernikahan akan berbuah yang baik juga? Karena apa yang tadi aku bilang, sebelum ini terjadi perpisahan, kamu sudah melihat ketidakjelasan orang itu mungkin suka tiba-tiba berhenti ngomong sama kamu, tiba-tiba sibuk sendiri, kamu susah menghubungi dia, kamu susah tahu apa dia di mana. Dan yang tadi aku bilang, ketidakharmonisan, dan kamu lihat sudah gejala-gejalanya yang mungkin bukan cuman gejala yang ringan, gejala yang udah kayak gejalanya adalah panas sampai 40 derajat Celcius gitu ya, udah panas banget tuh sampai mau kejang-kejang gitu, apa udah sampai kejang. Ya begitu, udah parah gejalanya. Tapi mungkin masih ada harapan-harapan itu gitu loh. Sehingga mungkin dicoba pertahankan, dicoba merubah, dicoba untuk bisa berkompromi, dicoba untuk ngasih apa aja yang dia mau, dicoba untuk nyenengin dia apa aja yang dia pengen, apa yang kira-kira bisa bikin dia suka, apa yang bisa bikin dia tetap sama gue, apa yang bikin dia bisa tetap ada di. Tetapi gejala-gejala ini udah makin dan makin jelas. Dan kamu melihat udah semakin gak jelas ini hubungan gue. Udah semakin gak ada ini harapan di sini, gak ada ini masa depannya. For some of you, mungkin ini adalah ya kamu punya hubungan yang memang gak jelas statusnya, dan kamu ngelihat ini udah gak ada masa depannya. Dan buat beberapa dari kamu ini ada masalah dalam keluarga, mungkin juga antara keluarga kamu ataupun keluarga dia yang tidak mensupport ataupun tidak mendukung, sehingga mungkin ya gitu, susah ya, berat ya untuk ke sana. Dan mungkin ya mereka kadang kan kalau masih cinta ya, kalau masih cinta awal-awal, nggak apa-apa, lautan akan ku terjang, gunung akan aku daki. Begitu udah mulai makin berat, makin biasanya orang kalau udah makin mengenal makin nyaman. Begitu dia sudah nyaman, dia akan mengeluarkan hal-hal yang saat dia nyaman itu keluar, dimana itu adalah nature-nya dia. Dan biasanya orang semakin bisa mengenal pasangannya, bisa melihat sisi-sisi lain di saat orang itu sudah semakin nyaman. Makanya biasa kadang-kadang kamu tidak seperti yang dulu, padahal dianya begitu-begitu aja. Cuman dulu belum nyaman untuk ngeluarin itu semua. Saat pertama-tama pasti yang dikeluarin mau kelihatan pinter, mau kelihatan keren, mau kelihatan elegan, mau kelihatan baik, mau kelihatan manis. Dulu kalau misalnya terlambat jemput, nggak apa-apa kok, aku tungguin, aku setia nunggu kamu di mana aja. Begitu udah berapa tahun ataupun udah berapa lama, udah mulai nyaman, begitu terlambat, gimana sih kamu gini, gitu. Ataupun yang tadinya, oh iya kamu gak apa-apa bergaul sama sana, gak apa-apa bergaul sama sini, gak apa-apa, lama-lama mulai mengontrol. Kamu kenapa sih pergi terus sama dia, aku gak suka kamu pergi sama dia. Kamu kenapa sih kok kalau misalnya hari Sabtu kamu sama teman kamu, aku kan pengen kamu ada di sini. Terus misalnya dia ada kerjaan apa sampai lembur terus ini gitu. Atau hal-hal lain yang tadinya kelihatan cantik atau yang kelihatan ganteng saat dia melakukan itu, lama-lama saat kita mulai nyaman bersama seseorang, mulai tuh keinginan untuk mengontrol, menjadikan orang itu sesuai dengan
apa yang kita mau. Dan kadang-kadang saat pertama-tama dilakukan itu, orang masih pikir, ih so cute. Tapi begitu udah lama, udah mulai berkali-kali, mulai itu ada omongan dari keluarganya, mulai ada omongan dari temennya, capek banget sih lu punya pacar yang begitu, masa begini aja gak boleh, masa begitu aja gak boleh, mending kalau dia kasih ini. Death card in reverse. Tapi kalau yang aku lihat nih, ada satu orang yang masih belum bisa menerima perpisahan ini. Death card in reverse. Masih belum bisa menerima perpisahan ini. Mungkin saat kamu mengajukan bahwa gue pengen udahan aja deh, kita udah gak ada masa depan, kita udah banyak berantem, kita udah banyak gak cocok, kita udah kayak jalan sendiri-sendiri, kita udah, ataupun kamu merasa hal-hal yang disebabkan oleh hubungan ini dan yang kamu lewati dalam hubungan ini yang bikin kamu gak sejahtera, dan kamu bilang, aduh kayaknya ini semua udah enggak harmonis, kita udah gak harmonis, udah terlalu banyak masalah yang kita hadapin, hubungan kita juga ya udah berantakan, gak jelas. Kalau yang aku lihat tidak ada struktur dan sistem yang jelas yang bisa mungkin buat beberapa dari kamu untuk pegangan kamu gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat di sini, masih ada orang yang tidak mengikhlaskan itu, masih ada orang yang gak bisa terima kalau sampai hubungan ini berakhir, dan mungkin orang ini masih berusaha, masih gak terima mungkin saat mereka melihat, oh gila, dia udah mulai mungkin bangkit lagi, ataupun mungkin dia udah mulai main-main sama temennya, ataupun dia ngeliat di dalam sosial media, kok dia kayaknya makin bahagia ya. Kalau kamu hubungan sama orang kayak gini, pada awalnya mungkin dia gak mikirin itu. Begitu dia ngeliat orang yang dia tinggal bukannya sedih atau hancur, tapi dia malah bangkit, di sini gak terima dan berusaha untuk mencengkram lagi, berusaha untuk bisa mengontrol itu. Biasanya orang kayak begini tuh pengen mengharapkan orang yang ditinggal atau orang yang lepas dari dia itu, dia merasa bahwa orang itu tidak akan mampu kalau gak ada gue, orang itu gak akan bisa bahagia kalau gak ada gue, orang itu gak akan hidupnya baik-baik aja kalau gak sama gue, mereka itu butuh gue, mereka itu pokoknya gak akan jadi apa-apa kalau gak sama gue. Saat mereka melihat kenyataannya berbalik, tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirin, gak terima. Two of Swords di dalam keadaan terbalik. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kalaupun mereka berusaha karena mereka gak terima perpisahan ini dan melihat keadaan kalian sekarang, kamu sudah banyak belajar tentang hubungan kamu dengan orang ini dan banyak belajar tentang kepribadian si orang ini. Udah banyak diliatin dan kamu sudah banyak bersama. Dia akan, kalaupun dia akan datang dengan banyak janji manisnya. Dia akan datang dengan, oh gue sudah berubah. Dia datang dengan segala hal yang dia tahu akan melemahkan hati kamu. Sekarang ini masalahnya, kamunya tidak boleh goyang kalau memang kamu benar-benar mau melepaskan diri dari orang ini. Karena kalau yang aku lihat di sini, orang ini pandai memanipulasi loh. Dan kamu mungkin selama ini udah ngebiarin diri kamu untuk stuck di dalam satu situasi di mana kamu terus-menerus dimanipulasi sama dia.
Dan walaupun hal ini nggak jelas, walaupun apa yang dia lakukan sama kamu bikin kamu nggak sejahtera dan lain sebagainya, kamu tetap ada di situ karena dia pandai memanipulasi perasaan kamu. Dan mungkin ada orang-orang dekat kamu yang sudah mengetahui atau men-sense hal tersebut, mereka berusaha untuk ngasih tahu kamu, gitu. Buat beberapa dari kamu ini kamu baru divorce, ya, karena ini ada buat beberapa dari kamu. Ini ada Four of Wands, ada Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik. Queen of Swords. Nah, kalau ya ini Queen of Swords, King of Swords, dua-duanya dalam keadaan udah terbalik. Pada saat ini kalau yang aku lihat sih lagi sama-sama mungkin memproses situasi dan kondisi yang baru saja lewat. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, kalau kamu nggak kuat-kuat, karena ini dalam keadaan terbalik, kalau kamu nggak kuat-kuat, ataupun kamu masih belum pasti dengan keputusan kamu masih nggak tegaan, karena energi dia, kalau dia begini, dia orangnya yang raja tega, ratu tega kalau dia. Ya, dia nggak peduli bahwa omongannya akan mengkat orang lain, akan nyakitin orang lain, buat dia itu benar karena dia udah steady di dalam pikirannya, dia udah tahu, dia sudah mengolah, dia sudah banyak pengalaman, dia sudah banyak belajar, sehingga orang nggak bisa menggoyangkan dia. Nah, kalau aku lihat ini masih di sini. Jadi kamunya sendiri masih, walaupun banyak hal yang kamu lihat, banyak red flags yang kamu lihat, banyak warning yang kamu lihat dari orang yang dealing dengan kamu, ataupun orang yang sebenarnya sudah lepas, kamu sudah lepas dari orang itu. Tapi orang ini masih berusaha, mungkin mereka datang bukan sebenarnya tujuannya untuk menjalin kembali komitmen sama kamu, tetapi mungkin ada sesuatu yang mereka butuhkan dari kamu. Kamu sudah tahu, ini mungkin sudah pernah kamu belajar sebelumnya, tapi mungkin sebelumnya kamu belum lihat. Ada banyak warning bahwa orang ini nggak sehat loh di hidup kamu. Kamu tuh nggak sehat loh punya hubungan dengan orang ini. Karena apa? Ini ada the devil card di sini. Orang ini bisa mengontrol kamu dengan kata-katanya aja, bahkan dengan kehadiran dia saja, bahkan mungkin cuma dari satu sentence aja, maksudnya satu kalimat yang dia ucapkan. Nggak usah kayak gitu, dia mungkin nge-like sesuatu yang kamu posting ya. Zaman sekarang kan hal-hal itu kan gampang terjadi. Aduh, dia ngeliat IG story gue, dia ngeliat story FB gue, dia masih peduli gak ya sama gue? Dia masih stalking gue, berarti dia masih punya perasaan nih sama gue, dia masih pengen tahu. Dan mungkin itu rasa-rasa yang kamu lihat, kok kayaknya orang ini masih mengamati kamu, orang ini kok masih belum melepaskan kamu, orang ini walaupun mungkin gak ngomong sama kamu, tetapi orang ini kok masih seperti memperlihatkan attentionnya gitu loh, perhatiannya, kepeduliannya, sehingga itu mempengaruhi pikiran-pikiran kamu, membuat kamu tuh jadi punya mau ke situ lagi. Nah, kalau sampai orang ini datang dan tiba-tiba datang dengan ya apapun modusnya mereka, nah kamunya kuat atau tidak merubah ini menjadi ini. Cuman kalau yang aku lihat buat beberapa dari kamu, dengan perpisahan ini kamu udah sebenarnya juga nggak mau berkomunikasi, nggak mau punya hubungan lagi sama mereka. Gitu. Kalau merekanya tidak berusaha untuk bicara, kalau yang aku lihat di sini kamunya juga nggak mau. Jaga pride dong gue, jaga gengsi dong gue, harga diri kan. Tapi kalau sampai ini orang menghubungi, nah di sini kamu seberapa kuat kamu untuk menjaga prinsip kamu, seberapa kuat kamu untuk memprotek diri kamu, seberapa kuat kamu untuk
bisa speak up, untuk bisa berbicara, untuk bisa memutuskan, mengambil tindakan, mengambil sikap terhadap orang ini, supaya dia tidak kembali lagi dan supaya kamu bisa merubah situasi dan kondisi kamu. Oke? Ini adalah untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dan diambil. Kalau tidak, seperti biasa, jadikan ini sebagai hiburan saja. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mampir di sini, udah nongkrong sama aku. Semoga semuanya baik-baik saja, kalian selalu diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan sehat-sehat semua, lancar-lancar semua. Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Namaste.